Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 3 akan menjelaskan mengenai konsep kepemimpinan, kekuasaan, dan politik. Kelompok 3 beranggotakan Devi Rahmawati, Agit Eka Putri, Salsabila Rahmaningsi, Kasvija, Rizkia Wildiani. Pembahasan pertama mengenai kepemimpinan akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Devi Rahmawati. Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, menurut Kadarusman dalam bukunya Natural Intelligence Leadership, kepemimpinan atau leadership ini dibagi menjadi 3, yaitu ada self-leadership, yaitu memimpin diri sendiri. Yang kedua ada team leadership, yaitu mulai memimpin orang lain. Yang ketiga ada organizational leadership. Nah, organizational leadership ini maksudnya kita sudah berstatus sebagai pemimpin organisasi, di mana sudah mampu memahami seperti apa jenis perusahaan yang dipimpin, terus visi misinya seperti apa, dan kita sudah melebur dengan tuntutan dan konsekuensi dari tanggung jawab yang sudah kita pegang. Jadi perusahaan yang kita pimpin itu sudah bisa membawa berkah dan berkembang bagi semua orang gitu. Terus kemudian ada teori sifat kepemimpinan. Teori sifat kepemimpinan ini adalah teori yang mempertimbangkan kualitas dan karakter dari setiap orang yang membedakan antara para pemimpin dan bukan para pemimpin. Kemudian untuk sifatnya, para pemimpin yang menyukai berada di sekitar orang-orang dan dapat menegaskan diri mereka sendiri atau dalam artian ekstrovert. Kemudian orang yang disiplin dan dapat menjaga komitmen atau bertanggung jawab, serta orang yang kreatif dan terbuka memiliki keuntungan yang nyata dalam menyangkut kepemimpinan. Nah, hal ini tuh karena biasanya orang yang mampu menegaskan dirinya sendiri, dia udah memiliki jalannya sendiri gitu. Mereka udah punya tujuannya masing-masing, udah ada visinya masing-masing. Terus kenapa harus disiplin dan bertanggung jawab? Ini tuh berkaitan dengan amanah yang mereka pegang. Kenapa harus kreatif dan terbuka juga? Ini karena kehidupan sendiri ya bersifat fleksibel. Jadi sebagai pemimpin kita harus bisa mengikuti gitu searah dengan perkembangan. Jangan sampai kita hanya mempertahankan apa yang jadi keputusan kita, padahal keputusan tersebut udah tidak relevan dengan apa yang ada di sekitar gitu. Kemudian sifat lain yang mengidentifikasikan pemimpin yang efektif itu adalah kecerdasan emosional. Nah, kecerdasan emosional ini komponen utamanya yaitu empati, di mana para pemimpin yang berempati itu dapat merasakan kebutuhan orang lain gitu, terutama bawahannya, mendengarkan apa yang dikatakan gitu. Jadi mampu membaca reaksi dari orang lain. Makanya saat mengambil keputusan itu benar-benar memperhatikan tanggapan dari bawahannya. Kemudian untuk gaya kepemimpinan ini ada 10 ya. Yang pertama ada tipe autokratis, ada tipe militaristis, ada tipe karismatik, ada tipe laissez-faire, ada tipe demokratis, tipe visioner, transaksional, transformasional, ada kepemimpinan otentik, dan kepemimpinan tipe paternalistik atau maternalistik. Nah, yang pertama ini ada tipe autokratis. Autokratis itu pemimpin yang memiliki kriteria yang selalu menganggap bahwa organisasi itu adalah milik pribadi, mengidentifikasikan tujuan pribadi sebagai tujuan organisasi, menganggap bahwa bawahan adalah alat semata dan tidak mau menerima kritik, tergantung pada kekuasaan formal, serta tindakan penggerakannya lebih menggunakan pendekatan paksaan dan bersifat menghukum. Nah, di sini ada contoh tokoh yang tipe kepemimpinan autokratis gitu. Salah satunya yaitu pemimpin dari Republik Rakyat Cina, yaitu Mao Zedong. Dia memimpin pada 1893 sampai 1976. Pada saat kepemimpinan dia tuh
diidentifikasikan perkiraan total korban jiwa selama kepemimpinan dia tuh sekitar 49-78 ribu orang. Nah, ini tuh karena pada awal kepemimpinannya dia kan melakukan kampanye gitu ya. Nah, selama kampanye ini dia tuh berharap bahwa apa yang dikampanyekannya tuh akan diterima gitu sama rakyat, soalnya dia termasuk orang yang bertanggung jawab gitu dan udah dipandang sebagai tokoh yang dipercaya oleh masyarakat. Tapi ternyata kampanyenya itu gagal di daerah perkotaan, dianggap oleh para kaum-kaum yang sudah terpelajar itu cendekiawan bahwa dia tuh opininya tidak diterima gitu. Sampai akhirnya karena dia menerima banyak kritikan, dia menangkap sekitar 500.000 cendekiawan dan dianggap sebagai kelompok kanan gitu. Padahal kan dianya ini gitu ya, komunis gitu, di kelompok kiri. Kemudian dia melakukan terobosan juga, yaitu yang disebut The Great Leap Forward. Nah, ini tuh merupakan salah satu terobosan yang dia lakukan untuk mereformasi industri dan pertanian. Ini tuh mengupayakan sekitar 75.000 orang untuk menggarap pertanian. Tapi ternyata saat proses revolusi ini dijalankan selama 3 tahun berturut-turut ini terjadi banjir dan kekeringan sampai menyebabkan banyak orang yang kelaparan dan meninggal. Terhitung pada 1959 sampai 1561 sekitar 40 juta orang meninggal. Tapi mau ini tuh pemimpin ini tuh ya, beliau itu dikenal sebagai penyelamat gitu. Meskipun udah banyak hal terjadi seperti itu tuh tetap dikenal sebagai penyelamat oleh masyarakat, dikenal sebagai sosok intelektual, ahli militer, visioner, dan di sisi lain juga dia sebagai penyair gitu. Nah, pada akhirnya dia itu meninggal pada 9 September 1976. Nah, dari sini bisa dilihat ya bahwa Mao Zedong itu benar-benar menganggap bahwa bawahan, dalam artian ini rakyat gitu ya, sebagai alat semata untuk menjalankan keinginannya, yaitu menjadikan Republik Rakyat Cina ini tuh dulu sebagai negara yang paling kuat gitu. Nah, terus terbukti beliau juga menggunakan pendekatan yang bersifat memaksa gitu dan menghukum. Contohnya tadi yang menahan para cendekiawan karena mengkritik dari apa yang beliau kampanyekan gitu. Terus benar-benar mengidentifikasikan tujuan pribadi sebagai tujuan organisasi gitu. Karena dia kan lahir dalam latar belakang awalnya orang tuanya petani, maka dia ingin mensejahterakan petani, tapi ternyata gagal. Benar-benar dijadikan hal tersebut tuh benar-benar dijadikan sebagai tujuan dari organisasi gitu. Ini tuh salah satu tipe kepemimpinan yang autokratis. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan mengenai tipe kepemimpinan yang lain oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk gaya kepemimpinan selanjutnya ialah tipe militeris. Tipe kepemimpinan ini mirip dengan tipe kepemimpinan otoriter. Nah, apa sih kepemimpinan otoriter itu? Kepemimpinan otoriter atau biasa disebut kepemimpinan autokrasi atau kepemimpinan diktator adalah suatu kepemimpinan di mana seorang pemimpin bertindak sebagai diktator. Pemimpin adalah penguasa, semua kendali ada di tangan pemimpin. Nah, di sini ada sifat-sifat dari tipe kepemimpinan militeristik. Di antaranya, pertama, banyak menggunakan sistem komando keras dan sangat otoriter dan kaku. Yang kedua, menghendaki kepatuhan mutlak daripada bawahan. Yang ketiga, senang dengan formalitas, upacara-upacara ritual, dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan. Yang keempat, menuntut adanya disiplin yang keras dan kaku dari bawahannya. Yang kelima, tidak suka saran, usul, dan kritik-kritik dari bawahannya. Dan yang terakhir, komunikasi berlangsung searah. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan paternalistik dan maternalistik. Kepemimpinan paternalistik
lebih diidentikan dengan kepemimpinan yang kebapaan. Sedangkan tipe kepemimpinan maternalistik tidak jauh berbeda dengan tipe kepemimpinan paternalistik. Jadi kalau maternalistik ini berarti kepemimpinan yang keibuan gitu. Nah, yang membedakannya adalah dalam kepemimpinan maternalistik ini terdapat sikap overprotective atau terlalu melindungi yang sangat menonjol disertai kasih sayang yang berlebih-lebihan. Karakteristiknya sebagai berikut. Yang pertama, menganggap bawahan sebagai manusia yang belum dewasa. Yang kedua, bersikap melindungi bawahan. Yang ketiga, pemimpin hampir tidak pernah memberi kesempatan bawahan untuk berinisiatif. Yang keempat, hampir tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreativitasnya. Dan yang terakhir, pemimpin selalu bersikap serba tahu dan pasti benar. Kemudian ada tipe karismatik. Tipe kepemimpinan karismatis atau karismatik ini adalah tipe kepemimpinan di mana seorang pemimpin memiliki kekuatan energi, daya tarik, dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain. Sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat besar jumlahnya dan memiliki ketaatan yang sangat tinggi. Totalitas kepemimpinan karismatik memancarkan pengaruh dan daya tarik yang amat besar. Nah, jadi kepemimpinan karismatik ini biasanya mempunyai kekuatan yang tidak bisa dijelaskan secara logika gitu atau disebut kekuatan karismatik itu sendiri karena karisma itu dianggap sebagai kombinasi dari pesona dan daya tarik pribadi yang berkontribusi terhadap kemampuan luar biasa sehingga bisa membuat orang lain itu mendukung visi dan misi, juga dapat mempromosikannya dengan semangat gitu. Jadi bakalan dengan secara alami para bawahannya itu mendukung visi si pemimpin yang karismatik ini. Kemudian selanjutnya ada tipe laissez-faire. Nah, gaya kepemimpinan laissez-faire itu merupakan gaya kepemimpinan yang lebih mengutamakan relation oriented atau orientasi hubungan daripada result oriented atau penyelesaian tugas. Nah, indikator dari gaya kepemimpinan laissez-faire ini ada 3. Yang pertama ada delegasi wewenang, kemudian yang kedua ada tanggung jawab pekerjaan, dan yang ketiga ada kemampuan kerja. Selanjutnya ada tipe demokratis. Nah, untuk gaya kepemimpinan demokratik yaitu merupakan gaya kepemimpinan yang memiliki karakteristik yang pertama, dalam proses pergerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia. Kemudian selalu berusaha untuk mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dalam kepentingan dan tujuan pribadi daripada bawahannya. Lalu senang menerima saran, pendapat, bahkan kritik dari bawahan. Kemudian selalu berusaha menjadikan bawahannya sukses dan berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadi sebagai pemimpin. Jadi ini sangat bertolak belakang ya dengan gaya kepemimpinan yang otoriter tadi gitu. Selanjutnya ada tipe visioner, yaitu kepemimpinan yang dapat merekonstruksi serta memproyeksikan rencana strategis jangka panjang ke depan. Ada tahapan prioritas yang harus diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada tipe transaksional, merupakan para pimpinan yang membimbing atau memotivasi para pengikut mereka yang diarahkan menuju tujuan yang ditetapkan dengan menjelaskan peranan dan tugas yang dibutuhkan. Selanjutnya ada tipe transformasional, merupakan para pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk melampaui kepentingan diri mereka sendiri dan yang berkemampuan untuk memiliki pengaruh secara mendalam dan luar biasa terhadap para pengikutnya. Tipe kepemimpinan autentik, di mana para pemimpin yang mengetahui siapakah mereka, mengetahui apa yang mereka yakini dan nilai, serta bertindak dengan nilai tersebut dan meyakini secara terbuka dan berterus terang. Para pengikut mereka akan mempertimbangkan mereka menjadi orang-orang yang memiliki etika. Saya di sini akan menjelaskan peran pemimpin.
Yang pertama yaitu peran mencari dan memberi informasi. Informasi merupakan jantung kualitas perusahaan atau organisasi. Pencarian serta penyampaian atau penyebaran informasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga informasi benar-benar sampai kepada komunikasi yang dituju dan memberikan manfaat yang diharapkan. Informasi yang disebarkan harus secara terus-menerus dimonitor agar diketahui dampak internal maupun eksternal. Terus yang kedua yaitu mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan merupakan proses di mana seorang individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai suatu tujuan untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif. Nah, pengaruh sebagai inti dari kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mengubah sikap perilaku orang atau kelompok dengan cara-cara yang spesifik. Seorang pemimpin yang efektif tidak hanya cukup memiliki kekuasaan, tapi perlu pula mengkaji proses-proses mempengaruhi yang timbal balik yang terjadi antara pemimpin dengan yang dipimpin. Terus yang ketiga ada membangun hubungan. Peran pemimpin dalam membangun hubungan contohnya adalah seperti hubungan dalam tim. Peranan kepemimpinan dalam tim kepemimpinan didefinisikan sebagai proses untuk memberikan pengarahan dan pengaruh pada kegiatan yang berhubungan dengan tugas kelompok anggotanya. Mereka yakin bahwa tim tidak akan sukses tanpa mengombinasikan kontribusi setiap anggotanya untuk mencapai tujuan akhir yang sama. Terus yang terakhir yaitu membuat keputusan. Pemimpin memainkan peran utama dalam proses pembuatan keputusan karena wewenang dan kedudukan formalnya sebagai pusat syaraf organisasi. Hanya dialah yang bisa mengambil keputusan yang bersifat strategis. Selanjutnya adalah kekuasaan dalam organisasi. Definisi kekuasaan. Kekuasaan secara umum adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku, yaitu kemampuan seseorang pelaku untuk memberikan pengaruh terhadap perilaku seseorang sehingga sesuai atau persis dengan keinginan pelaku yang memiliki kekuasaan. Dan menurut Robert Dahl mendefinisikan kekuasaan sebagai A. Memiliki kekuasaan atas B sedemikian rupa sehingga dapat membuat B melakukan sesuatu hal yang tidak akan dilakukan B atas kehendaknya sendiri. Selanjutnya ada jenis-jenis kekuasaan dalam organisasi. Yang pertama yaitu kekuasaan balas jasa atau reward power. Adalah kekuasaan yang menggunakan balas jasa atau reward untuk memengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Balas jasa atau reward dapat berupa gaji, upah, bonus, promosi, pujian, pengakuan, ataupun penempatan tugas yang lebih menarik. Yang kedua yaitu kekuasaan paksaan atau coercive power. Lebih cenderung ke penggunaan ancaman atau hukuman untuk memengaruhi seseorang untuk bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Contoh, ancaman atau hukuman yang diberlakukan jika tidak mengikuti perintah yang diinstruksikan antara lain seperti pemberian surat peringatan, penurunan gaji, penurunan jabatan, dan bahkan pemberhentian kerja atau PHK. Terus yang ketiga yaitu kekuasaan rujukan atau reference power. Kekuasaan rujukan atau reference power ini merupakan kekuasaan yang diperoleh atas dasar kekaguman, keteladanan, karisma, dan kepribadian dari seorang pemimpin. Terus yang keempat yaitu kekuasaan sah atau legitimate power. Kekuasaan sah atau legitimate power ini berasal dari posisi resmi yang dijabat oleh seseorang, baik itu dalam suatu organisasi,
birokrasi, ataupun pemerintahan. Terus yang kelima, kekuasaan keahlian atau expert power. Kekuasaan keahlian atau expert power ini muncul karena adanya keahlian ataupun keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Terus yang terakhir yaitu kekuasaan hubungan atau connection power, bersumber pada hubungan yang dijalin oleh pimpinan dengan orang-orang penting. Terus selanjutnya ada perbedaan kepemimpinan dengan kekuasaan. Kalau kepemimpinan itu tidak ada kesesuaian tujuan. Nah, kalau kekuasaan membutuhkan kesesuaian tujuan. Jadi kepemimpinan itu harus tidak ada kesesuaian. Nah, kalau kekuasaan itu membutuhkan kekuasaan. Terus yang kedua adalah kalau kepemimpinan berfokus pada hubungan vertikal, sedangkan kekuasaan berfokus pada hubungan horizontal. Dan yang ketiga, kalau kepemimpinan menekankan pada gaya kepemimpinan, sedangkan kekuasaan memfokuskan diri untuk mendapatkan kesepakatan. Yang terakhir yaitu kepemimpinan dimiliki oleh individu, sedangkan kekuasaan bisa individu atau kelompok. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai sumber kekuasaan. Menurut Gareth Morgan, tentang sumber kekuasaan dalam organisasi diantaranya berasal dari yang pertama adalah otoritas formal, yang kedua adalah kendali sumber daya langka. Kenapa otoritas formal? Karena dalam suatu organisasi itu kan pasti si sang ketuanya itu mempunyai otoritas gitu. Nah, otoritasnya itu harus formal. Kalau informal nantinya si bawahannya bakal ngerasa tenang dah, atasan saya mah santai gitu. Jadi harus ada otoritas formalnya. Yang kedua, kendali sumber daya langka, di mana ketika ada sumber daya organisasi yang sekiranya langka atau pantas untuk dipertahankan, itu terus dipertahankan gitu dengan memberinya reward atau yang lain sebagainya, menggunakan struktur, aturan, dan kebijakan organisasi. Ini sudah jelas ya, dimana struktur itu sangat diperlukan, aturan itu sangat diperlukan, dan kebijakan itu sangat diperlukan dalam sebuah organisasi. Terus kendali proses pembuatan keputusan, yang dimana dalam pembuatan keputusan ini harus ada kendalinya, nggak boleh dibikin dengan kepala panas, dalam artian tidak boleh dibikin berasaskan emosional dan lain sebagainya. Kendali pengetahuan dan informasi. Nah, untuk pengetahuan dan informasi pun ini perlu ya dikendalikan, karena dalam pengetahuan dan informasi apalagi di era yang sekarang ini banyak gitu, dalam artian banyak informasi-informasi yang harusnya difilter gitu, karena terlalu banyak informasi-informasi yang sekiranya atau bisa dibilang hoax gitu ya. Terus kendali teknologi, ya semua paham lah gitu. Jadi teknologi pun harus dikendalikan, jangan sampai teknologi yang udah kita buat malah menyulitkan kita sendiri gitu. Aliansi interpersonal, jaringan, dan kendali atas organisasi informal. Nah, ini juga penting ya, soalnya jaringan dan atas kendali organisasi informal ini jangan sampai menghancurkan organisasi formalnya gitu. Simbolisme dan manajemen makna, udah jelas ya itu mah gender dan manajemen hubungan berbasis gender. Jadi jangan sampai ada kerasisan gender atau lain sebagainya. Faktor-faktor struktural yang menentukan tahap-tahap tindakan. Nah, ini juga jangan sampai atasannya seenaknya sama bawahannya juga nggak menghormati atasannya. Itu kan nggak bagus ya. Kekuasaan yang telah seseorang miliki ya. Jadi kekuasaan yang telah dimiliki seseorang harapnya digunakan dengan sebaik-baiknya. Lanjut, kita akan membahas tentang politik, yang dimana yang pertama ada definisi politik dalam perilaku organisasi. Politik didefinisikan oleh Dahl sebagai
Setiap pola hubungan yang kokoh antar manusia dan melibatkan secara cukup mencolok kendali pengaruh, kekuasaan, dan kewenangan. Pada prinsipnya, politik adalah suatu jaringan interaksi antar manusia dengan kekuasaan diperoleh, ditransfer, dan digunakan. Dengan menggunakan definisi ini, maka dapat dikatakan bahwa politik tidak hanya terjadi pada sistem pemerintahan, namun politik juga terjadi pada organisasi formal, badan usaha, klub-klub pribadi, organisasi keagamaan, kelompok, suku primitif, marga, dan bahkan pada unit keluarga. Lanjut ke teknik atau praktik politik dalam organisasi. Praktik politik dalam organisasi, setiap aktornya termasuk manajernya itu menggunakan taktik dan strategi untuk mempengaruhi aktor lain dengan menggunakan sumber kekuasaan yang mereka miliki. Secara deskriptif, beberapa taktik yang dipakai oleh para aktor adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk koalisi dengan pihak lain yang meningkatkan dukungan dan sumber daya. Jadi membentuk koalisi ya kayak misalnya lagi kayak pemilihan gitu, pemilihan presiden. Jadi membuat koalisi antara partai A, partai B, partai C, terus nanti ada koalisi lain partai D, partai E, partai F gitu kan. Nah, untuk meningkatkan dukungan dan sumber daya, jadi nanti mereka menyatu untuk mendapatkan dukungan dan mendapatkan sumber daya kayak gitu. Menciptakan suasana, seremoni, dan simbol untuk membentuk presensi dan perilaku orang-orang sesuai dengan peran dan fungsinya. Pasti udah ngerti ya, pasti udah pada paham lah maksudnya, dengan adanya suasana yang enak, dengan adanya suasana yang bersemangat gitu, nantinya kita akan mengetahui nih peran-peran dan fungsi-fungsinya, mentransformasikan kepentingan kita menjadi kepentingan pihak lain dengan mengubah persepsi dan tindakan pihak lain. Memperluas jumlah pemain yang terlibat dalam suatu isu yang menjadikan kepentingan kita untuk mendapatkan perhatian yang lebih luas. Melaksanakan negosiasi dan tawar-menawar dengan pihak lain yang bersinggungan dengan kepentingan kita untuk mendapatkan kompromi. Nah, sarana aktivis politik ini untuk saling mempengaruhi antara aktor dalam organisasi adalah melalui komunikasi. Hubungan antar komunikasi menggunakan penggunaan sumber kekuasaan, penanaman pengaruh, dan pemenangan kepentingan. Selanjutnya kita akan membahas tentang etikat berpolitik dalam perilaku organisasi. Pembahasan politik organisasi tidaklah lengkap tanpa berbicara tentang etika berpolitik dalam organisasi. Pertimbangan etis haruslah merupakan suatu kriteria pengontrolan dalam perilaku politik untuk mempengaruhi pihak lain. Etik adalah standar moral apakah suatu perilaku baik atau buruk menurut norma masyarakat. Perilaku politik yang etis adalah perilaku yang bermanfaat untuk individu dan organisasi, sedangkan perilaku politik yang tidak etis adalah perilaku yang bermanfaat untuk individu tetapi melukai organisasi. Selanjutnya, setidaknya terdapat 3 kriteria untuk menilai apakah cara kita bertindak etis atau tidak etis, yaitu pertama adalah prinsip utilitarianisme. Nah, ini prinsip yang mengajarkan bahwa keputusan yang kita ambil haruslah memberikan manfaat terbesar untuk jumlah orang terbesar. Pandangan demikian menekankan pada kinerja kelompok atau kinerja organisasi. Dengan kata lain, pengambilan keputusan adalah dalam rangka efisiensi dan produktivitas organisasi, bukan untuk pengambilan keuntungan sepihak. Selanjutnya ada prinsip hak, menekankan bahwa setiap individu mempunyai kebebasan untuk mengemukakan pendapat dan berbicara sebagaimana diatur dalam Piagam Hak Asasi Manusia. Selanjutnya ada prinsip keadilan, mengisyaratkan individu untuk memberlakukan dan menekankan aturan-aturan secara adil dan tidak berat sebelah sehingga terdapat distribusi pemanfaatan dan biaya yang pantas. Terlihat ya bahwa ketiga kriteria itu penilaian etis dan tidak etis tersebut bersifat bersaing atau trade-off. Satu kriteria dapat saling melemahkan atau menjadikan kriteria lainnya. The golden rule dan dari perilaku politik yaitu perlakuan orang lain sebagaimana
perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin orang lain memperlakukanmu. Jangan lakukan sesuatu pada orang lain yang mana kamu tidak ingin orang lain itu melakukan itu pada kamu. Terima kasih.